Jadi apalagi di era yang normal ini kita loket sudah normal. Kadang-kadang namanya pengukuran kan datang mungkin ada kerumunan. Optimis mewujudkan DKI lengkap karena Assalamualaikum bro, Ensis. Salam sehat dan bahagia buat kita semua. Jumpa lagi di Jaya Podcast @Jaya Cafe. Narasumber kita kali ini adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, yaitu Bapak Insinyur Nandang Agus Taruna. Yuk kita sapa dulu beliau. Selamat sore, Bang Agus apa Bang Nandang nih? Ini Betawi nih. bebas Bang Jay. Bang Agus ya, Bang Agus. Bang Agus, terima kasih atas kedatangan ya. Bisa hadir atas undangan kami di sini dengan kesibukan Bang Agus tentu sebagai kepala kantor. Ini kita akan bincang-bincang ringan dan santai, tapi saya pikir menjadi penting ini, yaitu berkisar tentang isu-isu pertanahan atau pelayanan pertanahan, terutama di era pandemi COVID-19. Masih 19 ya? Masih. Ini udah 2 tahun 2020 COVID-19. Nah, kita harapkan bincang-bincang ini bisa mengedukasi masyarakat ya, sekaligus mensosialisasikan, terutama juga jajaran Kantah ya, terkait dengan apa sih yang dilakukan terhadap pelayanan. Nah, ini lebih-lebih lagi kita ini sedang masa transisi menuju new normal. New normal artinya apa itu? Kehidupan normal baru ya. Normal baru. Normal baru beriringan dengan COVID-19 yang belum juga hengkang ya, belum juga pergi. Nah, itu kira-kira Bang Agus, namun sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita lihat dulu selayang pandang bagaimana kantor pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat. Kita lihat dulu. Oke. Aduh, pusing banget nih mau ngurus sertifikat, gimana caranya ya? Mau keluar rumah gak bisa, ngurus sama calo mahal banget. Emang ini gara-gara si corona bikin kacau semuanya. Hei, ngapain sih? Kok bingung banget? Ngurus online sekarang kan bisa, no pungli-pungli lagi. Hah? Emang bisa? Makanya punya sosial media itu digunain. Emang gimana caranya? Buka aja tuh Instagramnya @atr_bpn_jakbar. Udah lengkap banget deh, itu step-stepnya pelayanan selama pandemi COVID-19. Wah, bener juga ya. Tinggal mengajukan dokumen permohonan, scan, lalu email deh ke onlineatrjakbar@gmail.com. Tapi kalau nggak ada scan, pakai foto aja boleh kan Boleh ya? banget lah. Nah, kalau berkas udah dinyatakan lengkap, petugas akan mencetak SPS atau surat perintah setor, lalu akan dikirim melalui email atau WA pemohon. Nah, untuk step terakhir, pemohon datang ke kantor BPN menukar SPS yang sudah dibayarkan dengan sertifikat yang sudah jadi. Selesai deh, gampang kan? Wah, keren dan mudah banget ya ternyata. No pungli-pungli, no repot-repot. Makasih ya infonya. Makasih doang nih. Bang Agus, nih barusan kita lihat ya, tadi tampilan sekilas model layanan Kantah Jakarta Barat. Nih Bang Agus, jadi ini kan lagi era pandemi. Kira-kira
apa yang bisa disampaikan pada masyarakat agar masyarakat tahu bahwa di era sekarang ini masih ada layanan? Kira-kira apa saja yang kira-kira masyarakat tuh mudah dan pasti bahwa layanan ini masih berlangsung gitu, masih ada gitu. Oke, terima kasih Bang Jaya. Demikian tadi kita lihat sekilas apa yang berjalan layanan selama pandemi COVID-19 di kantor pertahanan Kota Administrasi Jakarta Barat. Pertama, kita sesuai dengan surat edaran dari Kementerian tentang layanan di masa pandemik ini. Nomor 8 ya, yang terakhir ya? Iya. Nomor 8. Oke, 8. Jadi kita ada layanan elektronik untuk layanan-layanan tertentu. Itu sudah berjalan di masa corona ini malah efektif berjalan gitu. Jadi sehingga capaiannya juga lumayan cukup tinggi. Kemudian ada layanan online. Ya, ini layanan online ini diperuntukkan untuk teman-teman kita, mitra kita PPAT. Di PPAT. Ya, dan yang terakhir layanan konvensional yang disiasati menggunakan layanan online juga. Jadi melalui email atau WA, demikian. Jadi sekarang masyarakat sudah bisa melihat di medsos kita, di Instagram, Twitter, di WA, gitu ya. Sehingga dan juga dipasang pelang juga di depan kantor kita. Jadi mulai dari mereka men-scan dulu berkas, kemudian baru mengirim ke online ATR BPN Jakarta Barat melalui email, Gmail ya. Kemudian setelah itu kita akan mempelajari dan kemudian berkas aslinya dikirim. Kalau ternyata sudah lengkap, kita akan daftarkan dan cetak SPS. Dan SPS-nya dikirim juga kepada masyarakat supaya masyarakat juga bayar melalui non tunai melalui gerai-gerai ATM atau dimanapun berada. Kemudian setelah itu baru kita proses dan pada saat akhirnya kita juga info melalui WA atau email pemohon itu, Bang Jaya. Jadi kalau selesai kita info dan cara mengambilnya juga diberi waktu. Jadi harus mengambil hari ini jam sekian supaya tidak ada penumpukan di kantor kami sehingga kita melanggar standar prosedur protokol COVID-19. Itu Bang Jaya sesaat. Ya. Terus gini Bang Agus ya, itu kan layanan elektronik artinya tidak harus tatap muka ya toh. Seperti tadi dikatakan HTL ya, kemudian pengecekan, kemudian online ya untuk mitra ya PPAT. Nah kemudian seandainya ini ada masyarakat yang terpaksa membutuhkan layanan konvensional yang harus tatap muka, kira-kira protapnya gimana? Padahal ini kan setiap kita lihat itu kan masuk instansi harus ada wastafel atau ini di Jakarta Barat gimana nih? Oke. Jadi standarnya kita sudah penuhi. Jadi bagi masyarakat yang memang harus bertatap muka, tetap prosedurnya dia mengirim dulu lewat WA atau email supaya kedatangan janji dulu berarti ada janji supaya kedatangannya tidak numpuk. Gitu. Jadi apalagi di era yang normal ini kita loket sudah normal, semua buka loket, tetapi yang masuk ini dibatasi. Jadi kita sediakan cuci tangan, sanitizer. Gitu. Nah itu memang yang ada yang tidak bisa dihindari harus ketemu itu pelayanan pemeriksaan panitia, kemudian sama pengukuran. Nah sekarang ini sudah berjalan, pengukuran sudah bisa, hanya tetap melalui prosedur pencegahan penyebaran COVID-19. Itu Bang Jaya. Nah kemudian ya betul itu kegiatan outdoor ya, lapangan pengukuran, mekanismenya, kemudian sebelum ke sana ya, tadi udah disinggung ya, bagaimana misalnya lingkungan bidang tanah itu kan kadang-kadang namanya pengukuran kan datang mungkin ada kerumunan, apakah perlu pemberitahuan RT RW gitu kira-kira gitu. Jadi kita kepada pemohon pengukuran sudah diberitahukan untuk melaporkan ke pihak RT. Kondisikan ya misalnya.
Kemudian supaya di lapangan itu terbatas orangnya, jadi hanya ada petugas BPN 2 orang dan penunjuk batas 1 orang. Gitu ya. Terus ini Bang Agus, ini kan kita kan nggak bisa juga terlalu mengatur ya toh masyarakat untuk datang ke kantor atau tidak. Ini untuk mengantisipasi. Ini bagaimana antara keseimbangan volume layanan dengan sumber daya nih, stafnya atau gimana ya itu. Sementara apa masih ada yang work from home nih atau sudah enggak lagi? Gini-gini. Kalau di Jakarta Barat sebenarnya sudah boleh dikatakan sudah ada tidak ada lagi work from home ya. Semua sudah Semua hadir. Ya. Karena absen juga sudah berlaku. Kemudian pengaturannya ya tetap kita social distance ya. Jadi mau nggak mau kedatangan ke kantor BPN itu kan semasa belum COVID ini sudah kita tahu sendiri ya kepadatannya. Jadi kita harus antisipasi pengaturan oleh Satpam di lapangan. Jadi kita menyediakan kursi-kursi di luar kantor supaya yang masuk itu tetap terkendali. Ya, gitu ya. Pelayanan itu. Tetap diatur ya sama itu. Saya pikir mudah-mudahan masyarakat sudah tahu ya bahwa di era pandemi maupun nanti new normal bahwa layanan di Kantah itu tetap terbuka ya dengan beberapa cara ya, elektronik, online gitu kan. Ketika harus datang ada SOP-nya lah, ada prosedurnya, termasuk juga pelaksanaan pengukuran. Sekedar info Bang Jai, Ya. jadi kita juga sudah mulai minggu ini undangan-undangan mediasi Bang Jai, yang sebelumnya mediasi sengketa, permasalahan pertanahan itu sebelumnya tidak ada, karena kan menyangkut. Nah sekarang udah mulai, cuman memang ruangannya diatur sedemikian rupa ya, iya. Ya, saya kira kita kan sudah pembelajaran ya. Jadi bahasanya yang paling penting adalah jaga jarak ya, kemudian bermasker, ya selalu bersih. Dan sarananya sudah disiapkan ya, artinya ada wastafel, ada, jadi ya semuanya seperti yang petugas loket menggunakan kaca penghalang. Gitu ya, iya. Oke, Bang Agus, ini masih terkait layanan juga. Banyak ini yang ingin mendapat penjelasan. Di Jakarta ini kan antara tanah dengan yang membutuhkan, ya saya kira bukan di Jakarta aja secara keseluruhan ya, karena tanah sifatnya statis ya, sementara penggunaan untuk mempertahankan eksistensi kehidupan terus berkembang, tumbuh. Ini kira-kira ada kiat apa nih yang bisa dibagikan masyarakat ketika beli tanah agar tidak terjebak atau ketemu barang yang bikin masalah, misalnya surat palsu atau apalah kira-kira. Ini pakai Bang Nanang coba. Oke, terima kasih Bang Jai. Ini pertanyaan ini sangat baik, apalagi harga tanah di Jakarta ini Bang Jaya luar biasa. Jadi memang seyogyanya sebelum terjadi transaksi, kedua belah pihak harus mendatangi kantor kami. Hanya memang sama prosedurnya, dia harus email dulu, janjian dulu. Itu untuk melakukan pengecekan, cek plot, apakah yang diperjualbelikan itu betul-betul pemiliknya si penjual, atau statusnya apa udah sertifikat atau belum. Jadi seyogyanya masyarakat harus familiar. Jadi sebelum berbuat terhadap tanah, ada perbuatan hukum terhadap tanah, memang seyogyanya untuk ke kantor kami. Dan sudah tentu jajaran kantor kami jangan merasa direpotin karena itu tugasnya untuk melayani masyarakat dalam rangka pengamanan terhindar dari mafia tanah. Nah itu lebih-lebih ya kalau perorangan mungkin istilahnya korbannya perorangan ini. Ini kalau bicara badan hukum dalam rangka investasi ini kan kadang-kadang dalam konteksnya tanah yang luas ya. Nah ini juga saya pikir itu harus ada penjelasan ya. Itu seringkali investasi membebaskan tanah ternyata banyak sekali masalahnya itu. Itu kira-kira ya sama barangkali ya Mas, harus ada kehati-hatian, cek dulu,
tentu ada perizinan juga itu perlu ya, jangan sampai juga investasi salah tempat, salah RDTR kan gitu kan. Kebetulan kan Bang Jaya sendiri yang mempunyai program di DKI ini bahwa Jakarta ini tahun keakuratan data. Jadi kami berterima kasih sekali nih kantor pertanahan ada program dari Bang Jaya bahwa ini peningkatan kualitas data. Kita lagi berjuang bagaimana kelurahan-kelurahan lengkap itu bisa hadir di Jakarta Barat. Oh ini kelihatannya ini dalam rangka menuju DKI kota lengkap ya, dicicil dari kelurahan demi kelurahan ya, menuju kecamatan, akhirnya menuju kota administrasi, 5-5-nya lalu menuju DKI lengkap. Kira-kira nih ada optimisme tidak 2020 ini seluruh bidang tanah menjadi terpetakan, walaupun ya barangkali sebagian dilakukan pengukuran ya secara kadaster atau juga pemetaan delineasi. Nah, dengan itu kan kalau tidak salah di Juknis harus lebih dari 80%. Ya. Ini secara aja Pak Bang Agus kan di Jakarta Barat ini khususnya itu kira-kira gimana? Oke. Jadi rata-rata sih bukan di Jakarta Barat aja, di seluruh kantor pertanahan di DKI umumnya perkelurahan itu bidang terdaftarnya sudah di atas 80%. Jadi seharusnya kita punya modal besar, walaupun tidak mudah. Banyak parameter-parameter yang harus diantisipasi ya, kaitan karena kita kota ini DKI ini ibu kota, transaksi perbuatan hukumnya juga intensitasnya tinggi. Jadi memang data bidang terdaftar itu rata-rata udah 90-an. Jadi kita sebenarnya harus optimis, walaupun berat, kita harus optimis mewujudkan DKI lengkap. Karena Pak Bang Jaya dengan lengkap, insya Allah BPN kedepannya nggak ada lagi tuh yang nggak selamat, harus selamat semua. Selamatnya apa nih? Karena terserempet kasus-kasus hukum gitu ya? Iya, tidak ada lagi bidang yang nanti bidang-bidang yang dengan kota lengkap ini, bidang-bidang yang tumpang tindih itu teridentifikasi mana aja. Jadi kita sudah tahu ranjau-ranjaunya sehingga layanan elektronik bisa berjalan mulus. Nah, sehingga IODB rating IODB kita dunia ini. Investasi bakal berdatangan. Nah, apalagi kalau DKI lengkap. Isinya tuh 5 kantor. Nah ini artinya kan dengan kota lengkap kan umumnya kalau dilihat luar DKI kan ya kabupaten kota. Ya. Kalau DKI ini ibu kota provinsi, isinya 5 kantor administrasi, luar biasa nih. Nah tentu kan ini juga tidak kalah penting nih, barangkali keterlibatan masyarakat, partisipasi. Artinya di luar BPN. Maksudnya begini Bang, tadi kan dikatakan bahwa menuju kota lengkap seluruh bidang tanah terpetakan. Kemudian terdaftar lebih dari 80%, validasinya lebih dari 80%. Artinya kan ada sekian maksimal 20% yang masih belum valid, katakan terblokir. Gimana ini menyelesaikan terblokir? Himbauan kepada, ini kan mungkin ada berbagai karakter jenis tanah ya itu kan, bisa perorangan, mungkin ya bisa aset, himbauannya gimana nih? Ini kan harus diselesaikan juga nih, walaupun syarat menuju kota lengkap bisa seperti itu gitu. Gimana dong? Jadi memang keberhasilan kita ini Bang Jaya mau nggak mau harus semua unsur ikut terlibat. Jadi bukan BPN aja bekerja sendiri, partisipasi masyarakat sudah tentu karena dia bagian dari pemilik-pemilik tanah kita. Kemudian instansi pemerintah, gitu. Jadi harus betul-betul bergerak bersama, gitu. Nanti sih terkait yang blokir-blokir itu, jadi itu memang harus aktif BPN menginformasikan kepada pihak-pihak itu untuk supaya bisa divalidasi ke depan. Ya, aduh luar biasa nih. Kalau memang DKI ini bisa terwujud menjadi DKI kota lengkap ya. Lalu semua layanan dengan elektronik ya. Jangan-jangan masyarakat nggak kenal sama kepala kantornya. Oh iya. Karena bisa dilakukan dari jauh. Nah, ini kalau dilihat dari kota lengkap ya, kelurahan lengkap,
wah ini kabit IP nih, kabit pengukuran yang agak muteran ya. Iya. Ya, mudah-mudahan bagai bantuan dari Pak Gubernur itu terwujud nih. Wah ini Karena itu sebagai bantuan yang maksudnya hibah itu ya. iya. Hibah itu untuk pembaruan data ya. Itu. Nah menuju DKI lengkap. Padahal kalau itu terwujud semua yang elektronik itu duitnya ngalir tuh. Iya. Transaksi perbuatan hukum, pajaknya, wah luar biasa. Tidak ada yang bisa sembunyi dari kewajiban pajak karena semuanya terdaftar, terdeteksi. Ya mudah-mudahan ini. Oke. Nih Bang Agus, ini waktu juga nih kelihatannya membatasi pertemuan kita, namun barangkali apa yang pesan terakhir atau himbauan, harapan pada masyarakat terkait dengan layanan pertanahan. Ini kan artinya sedang membangun, apalagi tadi menuju kelurahan lengkap, kecamatan lengkap, kota lengkap. Ini harapan kepada semua masyarakat, partisipasinya juga termasuk layanan. Nah mungkin silakan akses langsung, nggak perlu pakai perantara barangkali kan. Silakan Man. Ya betul. Jadi sebagai closing dari kami Bang Jaya, jadi memang sebaiknya masyarakat itu mengurus sertifikat tanahnya sendiri datang. Karena kita dengan tidak bermaksud membeda-bedakan pelayanan, tapi bagi pemohon atau masyarakat yang datang langsung kita sediakan karpet merah, kita layani yang terbaik dan kita jamin waktunya sesuai dengan standar prosedur. Nah, demikian ya, luar biasa. Baik, terima kasih Bang Agus. Mungkin tidak sekali ini aja Bang Agus kita undang, nanti mungkin ke depan juga karena semua ini kan berkembang ya. Bisa hadir lagi untuk memberikan ya pencerahan-pencerahan, penjelasan-penjelasan, sosialisasi melalui media podcast ini. Demikian Bro and Sis, bincang-bincang dengan kita dengan Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat, yaitu Bapak Insinyur Nandang Agus Taruna. Weh, keliru gak nih? Ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. DKI Jaya.